Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, nanti bab untuk terkait dengan biografi Imam Jazari dihafal nama lengkap, tempat tanggal lahir, wafat, kemudian nama gurunya di semua bidang ilmu, dan karangan-karangan. Karangannya cukup 5 saja. Itu ada 12 atau 10 di situ. Cukup dihafal 5 saja. Dihafal semua lebih bagus. Memperkaya pengetahuan kita terkait dengan biografi Imam Jazari rahimahullah. Jadi bisa dibaca sendiri, udah tak kirim tuh materi yang ketiga. 4 atau 3? Yang keempat ya. 4 keempat. Bah, yang ketiga tentang isti'adzah wal basmalah. Sekarang kita ke materi yang kelima. Ya, langsung kita masuk ke bab makharijul huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala as'adil khalqi wal mab'uts rahmatan lil alamin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qur'anuna min mu'jizatil Mustafa Muhammada ajalluha naf'an ala ummatihi sarmada. Tuba liman yahfazuhu dunya wa ukhra abada. Wa kaifa la idza yamutu jismuhu lam yafsuda. Rabbana anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman ma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman ya rabbal 'alamin. Awaitu an nata'allama 'ulumuddin lillahi ta'ala. Baiklah, Imam Jazari rahimahullah mengatakan dalam bab makharijul huruf, makharijul hurufi 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Tempat keluarnya huruf itu ada 17 menurut jumhur ulama. Sebagian besar ulama tajwid, maksudnya jumhur ulama, sebagian besar ulama tajwid. Ala alladhi yakhtaru man ikhtabar, itu orang-orang yang pakar di bidangnya. Kita mendapati kata makharijul huruf, ya, makharijul huruf yang kata Imam Jazari dalam muqaddimahnya, satu dari 2 hal yang harus diketahui oleh seorang membaca Al-Quran agar bacaannya fasih, ya, makharijul huruf dan sifatul huruf. Makharijul huruf, ya, itu dari kata makharij dan al-huruf. Jadi pertama yang kita pahami makharij, yang kedua al-huruf. Makharij jamak dari kata makhraj, berasal dari kata kharaja yakhruju, keluar. Kharaja yakhruju, keluar. Makhraj isi makan, tempat keluar. Misalkan masjid, tempat sujud. Sajadah yasjudu, sajadat, wa masjidan, wa masjidun. Masjid hanya masjid, masjid. Masjid harus. Masjid alat sujud. Misjad alat sujud, misjad, misjad, sajadah misjad. Makhraj, tempat keluar. Secara bahasa tempat keluar artinya, ya, tempat keluar. Sedangkan menurut istilah, ya, mahallu khuruj. Nah, sebelum kita ngomong masalah huruf, mahallu khuruj, tempat keluarnya apa huruf. Jadi secara istilah mahallu khurujil huruf, tempat keluarnya huruf. Wa tamyizihi haitsu yanqati'u as-sawtu 'indahu fa yatamayyazu 'an ghairihi. Tempat keluarnya huruf dan letaknya ketika atau pada saat terputusnya suara. Artinya ketika huruf itu disukunkan. Nah, yang bisa membedakan antara huruf yang satu dengan huruf yang lain. Kenapa? Karena huruf itu ketika sukun mendekat makhrajnya. Maka untuk bisa membedakan makhraj satu dengan makhraj yang lain ketika sukun. Adapun ketika berharokat sudah nggak ada bedanya. Karena hakikatnya ketika berharokat keluar dari al-jawf.
ketika udah berharokat, kita nggak bisa menilai dia dari mana keluarnya. Muqaddar dari jauh. Pas kita dari sukun hurufnya itu, dari mana keluarnya. Nah, itu disebut makhratul huruf. Jadi makhraj sama kayak kita misalkan ada satu kecelakaan di mana gitu kan, ada suara tolong. Tempat hurufnya dari mana ya? Kita identifikasi, kita cari tahu dari mana keluarnya. Ternyata dari rumah, misalkan rumahnya bisa Hayumi, dengan pasti kita katakan dari situ. Makanya makhraj sifatnya pasti. Suara yang keluar itu huruf, tapi tempat keluarnya huruf dari mana, dari situ. Nah, itu tempat letak, dan letaknya di sini harus diperhatikan, garis bawahi, saat terputusnya huruf atau hurufnya disukunkan, yang bisa membedakan antara huruf yang satu dengan huruf yang lain. Kemudian huruf, secara bahasa huruf itu tarfus syai', ujung sesuatu. Tarfus syai' artinya ujung sesuatu. Huruf harf, jamak dari harf, huruf. Sedangkan menurut istilah adalah as-sautul mu'tamid ala makhrajin muhaqqaq atau muqaddar. Jadi suara yang bersandar atau keluar dari makhraj muhaqqaq atau muqaddar. Saut al-mu'tamid, suara yang bersandar pada makhraj muhaqqaq atau muqaddar. Jadi ketika tadi analogikan dengan satu suara yang keluar dari satu rumah, ada rumahnya Bisa Nisa, ada rumahnya Bisa Yuni, ada rumahnya Mad Ali, ya, ada rumahnya Pusahmin. Ketika ada suara yang keluar, kita bisa identifikasi dari mana keluarnya. Ketika kita bisa memastikan dari situ keluarnya. Nah, lalu ada suara keluar lagi. Kalau tolong, bisa ada suara lain. Di tempat misalnya ada suara, ayo kita masak. Di tempat Pusahmin ada suara, ayo nonton TV. Ya. Tempat keluarnya kita harus tahu dulu. Nanti bunyinya apa? Oh, kalau dari situ tempat keluarnya bunyinya ayo nonton TV. Kalau dari sini keluarnya Bisa Unit, tolong. Kalau Bisa Anissa, kalau suaranya ayo masak. Ayo masak. Itu muhaqqaq namanya. Makhraj yang pasti muhaqqaq namanya, jelas. Nah, muqaddar seperti apa? Makhraj muqaddar itu misalkan gini, ada suara nih. Duren gitu. Terus kita nggak bisa mengidentifikasi dari mana keluarnya nih. Perkiraan antara ini suara ini berkisar antara Rasul Jannah sampai di Munisah. Itu muqaddar namanya. Makhraj muqaddar. Jadi nanti di sini apa itu makhraj muqaddar? Muhaqqaq adalah makhraj yang membutuhkan partikel lain. Makhraj yang membutuhkan partikel lain. Adapun makhraj yang muqaddar, makhraj yang tidak memerlukan partikel lain. Contohnya makhraj al-jawf, keluarnya berkisar antara rongga tenggorokan sampai rongga mulut keluarnya. Perkiraan di situlah al-jawf itu. Perkiraan ini muqaddar namanya, makhraj muqaddar. Jadi al-jawf termasuk makhraj, ya, termasuk makhraj. Nah, berarti cara mengetahui makhraj adalah dengan cara mensukunkan huruf, ya. Lalu boleh ditambah di depannya huruf hidup. Misalkan ba, huruf ba. Namanya kan huruf ba. Dari mana makhraj huruf ba? Coba saja disukunkan huruf ba. Nah, tambah huruf hidup sebelumnya. Ab. Maka akan langsung ketahuan. Ba, menjauh dari makhrajnya. Ketika huruf itu berharokat, maka dia akan menjauh dari makhrajnya. Ketika sukun ab, coba ab.
ab, ab, b, tambah sifat qalqalahnya ya. ab, Sifat yang tidak memiliki lawan, qalqalah. ab, ab, Cuman sukun ba, ab. ab, Tambah sifatnya qalqalah, b. Ab, ab, tahwan, Imam Jazari. Oh, syafatai. Makhrajnya. Asyafatan, ab. Coba kalau orang nggak punya dua bibir, bisa nggak bilang ba? bisa, Hah? Ama, gitu. Orang sumbing misalkan, atau sumbing bawah, susah. Ab. ab, Dan begitu semua huruf begitu. Jadi bab makhraj itu sebenarnya tidak ada praktik, karena bab makhraj itu membahas di mana keluarnya huruf itu. Artinya kita akan belajar terkait dengan alamat. Alang, apa ki? Siapa? Siapa itu? Siapa itu ki? Ah? Madu apa? Terus bentar. asli, syafatai, ab, Nah, ab, ternyata dalam bab makhrajul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf itu ada beberapa mazhab yang juga perlu kita ketahui ya. Yang pertama ada yang mengatakan bahwa jumlah makharijul huruf itu tidak 17, akan tetapi sejumlah huruf hijaiyah. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Nggak tahu siapa pencetusnya ulamanya siapa. Pokoknya ada sebagian ulama yang berpendapat begitu, bahwa semua huruf punya makhraj. Berarti ada 29 makhraj. Huruf hijaiyah kan ada 29, berarti setiap huruf punya makhraj, ada 29 makhraj. Ya. Berarti tiap-tiap huruf punya makhrajnya sendiri-sendiri. Punya kamar masing-masing, punya alamat masing-masing huruf itu. Ya. Di antara yang mengatakan demikian, kalau nggak ada pencetusnya, nggak diketahui siapa. Ya. Ba'dul ulama, artinya ini pendapat ini tidak dipakai, lemah. Alasannya apa? Ini alasan dari pengertiannya. Apa itu makhraj? Mahallu khurujil huruf wa tamyizihi haitsu yanqati'u as-sautu fayatamayyazu 'indahu an ghairihi. Atau fayatamayyazu as-sautu 'indahu fayatamayyazu an ghairihi. Jadi tempat keluarnya huruf letaknya ketika huruf disukunkan yang bisa membedakan antara huruf satu dan huruf yang lain. Berarti semua huruf punya makhraj katanya. Kemudian nih pendapat kita ini, pendapat penemu imam, ya, karena ada yang menemukan, yang pertama kali menemukan ilmu tajwid secara teori adalah ini, Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dan Imam Ibnul Jazari. Itu sesuai dengan matanya, makharijul huruf sab'ata asyar. Makhraj itu ada 17 ya. Tadi menurut Imam Jazari dan Imam Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi ada 17 makhraj. Ada juga pendapat Imam Syibawai dan Imam Syatibi mengatakan bahwa makhraj itu ada 16. Ada berapa? 16. Dengan apa? Dengan menghapus makhraj al-jawf. Jadi nggak ada makhraj al-jawf. Alif, waw dan ya itu masing-masing sudah punya makhraj. Alif nanti hamzah, dengan hamzah ini juga nggak kita pakai pendapat ini. Jadi al-jawf nggak ada al-jawf, karena alif waw sendiri punya makhraj waw syafatain. Terus ya juga punya makhraj wastul lisan. Hanya saja beliau lupa. Atau kita kuatkan pendapatnya Imam Jazari bahwa waw dan ya di sini mad, huruf mad ya.
Kalau antum perhatikan coba, asalnya fathah dari mana? Jauh. Asalnya fathah Asal apanya? dari alif. Alif. Fathah. Ini loh, harokat fathah ini dari Alif. Makanya yang pantas menemani dia alif ketika dia panjang. Lalu asalnya dhammah, lihat seperti apa hurufnya dhammah. Seperti wawu kan? Ya. Ya, makanya yang pantas ketika dia panjang wawu. Ketika dia harokat kasrah, dari mana harokat kasrah ini? Ya. Dari ya. Dari ya, makanya yang pantas menemani dia ya. Kemudian berapa panjangnya misalkan? Berapa panjangnya Bu? Dua. Dua harokat atau? Satu alif. Satu alif. Kenapa disebut satu alif, enggak satu waw? Iya. Oh iya. Nah, berarti dia sebenarnya alif. Makanya ada al-jawf itu. Kata Imam Sibawai, tapi dia melihat dari sisi lain. Enggak ada jawf itu karena alif sama dengan hamzah, udah punya makhrajnya nanti aqsal halqi. Waw sudah punya makhrajnya li syafatainil waw ba mimu. Ya. Ba mimu, waw ba sama mim. Terus ya ada wal wastu fajimus shinu ya. Wastul lisan jim shin ya. Jadi nggak perlu lagi makhraj jauh. Ya. Paham? Kemudian yang kedua, yang keempat, mazhab yang keempat itu dia mengatakan ada 14. Imam Al-Farra, Imam Al-Jurmi namanya, dan Imam Al-Qutrub. Imam Qutrub, kenapa? Karena ada dua yang dia hilangkan. Ya, hazfu makhraj jawf, dihapus. Lam, nun dan ro itu makhrajnya satu, makhrajan wahidan. Lam, nun dan ro. Sementara Imam Jazari nanti mengatakan begini, dia beda makhrajnya lam, nun dan ro. Hanya saja lam sama ro bisa inhiraf. Wal inhirafu suhiha fil lami war ro. Dan inhiraf itu dibolehkan, dibenarkan dalam huruf lam dan huruf ro. Jadi kadang-kadang ke sini lamnya, kadang ke sini jadi beda sebenarnya. Kalau mau lebih detail Imam Jazari, kalau mau lebih detail beda lam sama ro itu makhrajnya sama nun beda gitu. Tapi kata ini enggak, sama saja. Al, ar, an, al sama gitu. Kata Imam Sibawai dan kata Imam Jurmi sama Imam Qutrub. Tapi kata Imam Jazari yang mengatakan 17 enggak. Mereka beda-beda makhraj gitu. Ya. Intinya lam, nun, ro makhraj wahidan menurut pendapat yang ke-14. Tapi kita menggunakan mazhabnya Imam Jazari ya, karena kita pelajari matan Jazari bahwa makhrajul huruf ada 17. Nanti antum bisa jawab. Kalau ada yang mengatakan ada 14, gini antum bisa mendebat dia. Enggak, ada 17. Menurut pendapat yang kuat, yang muktabar. Apa dalilnya? 17 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtaba. Jadi makharijul huruf 17 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar, yang dipilih oleh orang-orang yang mukhtabar, yang ahli di bidangnya. Makhraj itu ada 17. Ada berapa? 17. Ada 17. Oke. Nah, sebelum kita bahas terkait dengan makharijul huruf, perlu kita tahu huruf itu apa, ya. Huruf itu apa? Jadi, coba perhatikan huruf. Antum kan tahu huruf tadi as-saut al-mu'tamid ala makhrajin muhaqqaq atau muqaddar, kan? Suara yang bersandar pada makhraj muhaqqaq, makhraj muqaddar. Nah, dalam belajar ilmu tajwid sebenarnya huruf apa sih yang kita pelajari ini? Huruf itu ya, huruf sudah kita sama-sama tahu maknanya apa tadi. Tapi huruf itu ada yang ada 3. Ketika ada matan sab'ata ahruf atau sab'atu huruf, kemudian dia ma'ani sama mabani. Nah, ternyata huruf itu, misalkan ada yang mengatakan
Innal Qur'ana nazala ala sab'ati ahruf fa ayyuma qara'tum iqtadaitum, kata Rasulullah. Jika itu terjadi khilaf antara para sahabat untuk bacaan, misalkan ada yang membaca yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Ada yang membaca sahabat lain kasufil manfush. Kasufil manfush. Nanti ada in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ada yang baca fatathabbatu. Pendek cerita, ada khilaf di antara para sahabat sampai membuat Umar geram karena Umar tidak mendengar bacaan itu dari Rasulullah. Lalu mengadu mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra anta," dibaca bacaannya, "hakadza unzilat," seperti itu turunnya Al-Qur'an. Lalu "Iqra anta ya Umar," Umar sudah membaca, "hakadza unzilat." Lalu Rasul meneruskan sabdanya, "Innal Qur'ana nazala ala sab'ati ahruf fa ayyuma qara'tum iqtadaitum." Sesungguhnya Quran turun dengan 7 huruf, tetapi maknanya 7 lahjah. 7 lahjah. Jadi maknanya 7 aujuhul qiraah. Jadi huruf itu maknanya aujuhul qiraah. Lahjah maknanya, bukan huruf yang alif ba ta sa abata saja ha kha, bukan. Tetapi sab'atu ahruf maksudnya sab'atu lughat, 7 bahasa, 7 dialek. Itu beda dialek. Nah, jadi terkait dengan qiraat, ya, aujuhul qiraat. Kemudian ma'ani, antum pernah belajar nahwu, ada huruf jar namanya, huruf yang memiliki makna. Dan ini juga bukan pembahasan kita. Ila, ke, an tentang, min dari, wa dan artinya wa walaqad dan udah ada artinya wanya itu, dan bukan itu. Terus bi dengan an tentang, ala atas, ka seperti, ma'a bersama huruf jar. Ada lagi huruf atau dzarf makan namanya. Dzarf makan kan waro'a, fauqa. Ada zaman, apa zaman contohnya? Al-an, ghadan. Al-an sekarang, ghadan besok, amsi kemarin, anifan baru saja. Lagu Nah, itu ma'ani, huruf ma'ani, huruf yang memiliki makna. Kemudian mabani, huruf-huruf yang tidak memiliki makna, ya. Nah, ini ada yang kita akan bahas. Ini yang ada yang asli, ada yang far'i. Cabang. Asli. Yang asli ada yang abjadiyah, ada yang hijaiyah. Ada yang hijaiyah. Nah, yang al-hijaiyah itu al-mantuqah, yang diucapkan abatasa sampai ya. Adapun al-abjadiyah yang tertulis, yang tulis disebut abjadiyah karena dari abjadiyah itu abajada. Ada yang hafal? Alif ba Abjad nih, aku mau hafal ya. ba jim ha. Apa? Abjad. ABCD. Alif ba jim ha. Alif ba jim dal ha. Niat dihafal ya, tuliskan. Dan ini ada nomornya. Ada apa? Ada nomor? Ada nomornya. Itu ha. Dan ini yang biasa dibikin rajah sama orang. Dibikin rajah. Nanti ini jumlahnya segini itu dibikin rajah sama orang. Nah, ini tulis nih abjadiyah ya. Alif ba jim dal ha. Abjad.
hawaz. Abjad hawaz, kemudian hatayun kalamun. Hatayun kalamun, sa'fas qarashat. Sa'fas qarashat. Sa'fas qarashat. Qarashat, kemudian sakhal dazal. Sakhal dazal. Abjad hawaz, hatayun kalamun, sa'fas qarashat, syakhal dazal. Jadi nanti kalau antum mau bikin urutan A B C D dalam bahasa Arab, antum mesti begini urutannya: A B Jim Dal Ha Waw Zai Ha To. Itu sama dengan A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Nah, ini tertulis ini. Ini bukan huruf hijaiyah ya, namanya huruf abjadiyah. Kalau hijaiyah ya kita hafal dari alif sampai ya. Abata saja haqq itu abjadiyah namanya, hijaiyah. Dan itu yang menjadi bahasan tentang huruf hijaiyah ya. Nah, sekarang anak kasih sama nilainya ya. Sama nilainya. Siapa tahu ada yang bikin raja. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dari sini puluhan. Ini 1 sampai 10. Berarti nilainya huruf jim berapa? 1, 2, 3 ya. 3. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sepakat ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 puluhan. Kemudian ini sekarang ini satuan maksudnya, satuan. Ini puluhan sekarang. Kalamun. Kaf itu nilainya 20. Berapa? Kaf 20. Oh, 20, 30, ini 20. Oh, enggak 11 nih. Nah, 20, 30, 40, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Nah, sampai sini 100. Nah, 100. Kemudian dari situ ke situ 100, 200, 300. Jadi huruf apa tuh? Ta. Huruf ta. Huruf ta itu tadi shin qarashat, mana qarashat? Shin. Qa 100. Ya qa sekarang ro berarti ro nih. Qa ro. Ro. Oh ini 90 makro nih. Maaf, salah nih. Qaf 90, ro 100. 20, lamnya belum nih. Kala nih, kalamun. Lam 30, mim 40, 50 nun. Nun 50. Berarti ini sin 60. Sin 60. Ain 70. Fa 80. Sod 90 benar. Qaf 100 nanya qaf ya. Qaf 200. Nah, sekarang ro dari ro sini. Dari ro 200, sin 300, ta 400, ta 500, ta 500, ro 600, dal 700, bo 800, bo 900, poin 1000. Ini orang-orang Islam itu begini. Kenapa Imam Jazari di akhir bab dia mengatakan apa? Di akhir bab dia mengatakan, Imam Jazari mengatakan abiyatuha, bait-bait ini, bait-bait yang aku bikin kata dia, abiyatuha qafun wa zayun fil adad. Qaf sama zai jumlahnya. Coba jumlahkan qaf sama zai berapa? Qaf 100. Qaf 200. Qaf 100. Qaf 100. Zai 7. Nah, berarti jumlah baitnya yang Jazari berapa? 107. Begitu para imam membuat sebuah kode dalam baitnya. Jadi enggak mengatakan abiyatuha
mi'ahwa, enggak. Termasuk matan Tuhfatul Atfal juga Imam Al-Jamzuri mengatakan apa dalam baitnya? Abiyatuhu nadun bada lidhinnuha. Jumlahkan semuanya berapa? Tarikhuha, tanggalnya aku buat bait ini busro liman yutqinuha. Nanti dijumlahkan tuh, busro liman yutqinuha. Nah, biasanya orang misalkan mau bikin apa gitu, dia tahu nilai huruf itu. Jadi huruf qaf nilainya 100. Jadi ada nilainya. Nah, nanti ini dihafal ini. Kalau antum nanti ikut konten jajar sama masyayikh, disuruh baca begitu, antum disuruh baca Iqra bait, misalkan qafun zayun sinu, jumlahkan dah itu. Belum lagi antum harus tahu qaf itu berapa jumlahnya, zay 100, sin berapa. Qafun berarti fa ikut. Berarti qaf jangan zay, nggak ada baca gitu. Baca misalkan qafun waha, misalkan gitu. Ayat 105 dibaca. Qafun wa ba wa jim, gitu. Jumlahkan dari itu nanti baca baitnya. Qaf 100. Ya. Berarti baitnya Kayak gitulah. Oke, kemudian abjadiyah, hijaiyah. Kemudian ada juga ternyata huruf mabani far'i. Huruf yang tidak memiliki makna tetapi dia far'i. Yang pertama tashil. Tashil, tahu tashil nggak? Ishalnya memudah. Tapi seperti apa contohnya? Contohnya misalkan pada bacaan mad lazim mukhaffaf kalimi. Al-ana asalnya ana yang pertama istifham, huruf ma'ani berarti apakah sekarang, artinya apakah sekarang, akan tetapi ketika bertemu dengan ini alif wasal, maka orang Arab nggak bisa membedakan antara al yang ada alif wasalnya dengan al yang memang al-ana, artinya sekarang. Maka kalau dibaca sama saja misalkan al-ana, ini pertanyaan apa? Sekarang atau apakah sekarang? Maka untuk membedakannya maka dipanjangkan dengan oh berarti ada alif sebelumnya. Karena ketika al-an dikasih waw, wal-an jadinya wal-ana, kan gitu. Ketika dia kasih hamzah al-ana, tapi orang nggak bisa bedakan antara al-ana yang al-ana biasa sekarang artinya dengan al-ana. Apakah sekarang gitu? Cara bacanya kan sama, al-ana, makanya dipanjangkan a-nya. Dan boleh dibaca ishal atau tashil. Al-ana, ayo. Al-ana. Itu namanya harokat, itu namanya huruf. Makanya kalau antum baca gini, alhamdulillah, itu antum sudah menambah, bahkan mengurangi. Misalkan amintum man fis, salah, udah merubah harokat. Yang benar amintum, bukan amintum. Ya, jadi huruf far'i, huruf mabani far'i itu diantaranya tashil. Ya. Terus yang kedua imalah, itu juga termasuk mabani far'i, imalah, ngajriha. Kemudian shad musyammah bisautuz zai, huruf shad yang mirip dengan suara zai. Yang setelah apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ada qori yang baca ihdinas, tapi tebal, zai yang ditebalkan, bukan ihdinas. Huruf zai kan tipis karakternya, tapi enggak.
Ihdinas siratal mirip zai suaranya, tapi bukan zai. Yang begitu baca sad. Ihdinas siratal. Ihdinas sirah. Ihdinas Ihdinas siratal mustaqim. Insyaallah kita praktek Al-Fatihah 10 qiraat ya. Anda dapat sanadnya. Saya pakai yang kelima nanti. Kemudian ya musammah bi sauti waw. Musamma bisyauti. Huruf ya Bisauti waw. seperti huruf waw. Seperti apa contohnya? Ya, wa, ya, wa. Qila Qila. 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 Terus kemudian alif al-mufakhamah. Nah, ini Allah. Tebal. Itu alif yang dibaca tebal. Kha. Kha. Kalau baca kha. Kha. Allah. Alif al-mufakhamah juga sama, itu termasuk far'i. Terus lam al-mufakhamah lam. Allah. Allah. Lam tipis. Hanya lafzul jalalah. Allah. Al-mim al-makhafah. Mim yang diikhfakan, mim yang diikhfakan masuk juga. Wa ma hum bimu'minin. Terus an-nun al-makhafah itu contoh yang huruf mabani far'i. Jadi itu juga huruf. Nah, nanti ketika kita sudah mengetahui demikian berarti ya membuat kita semakin berhati-hati, karena kalau kita membaca imalah yang bukan imalah berarti sudah merubah huruf walaupun far'i, walaupun misalkan dia misalkan bismillah atau alaihim ghairil baca kalau ghairil maghdubi alaihim, jangan baca bi alaihim. Terus dia baca ishal, nggak salah, itu termasuk merubah. Walaupun misalkan nanti masuk ke dalam kesalahan khafi tidak jadi karena dia far'i ya. Far'i. Oke. Itulah huruf. Kemudian ini kita akan akhiri di sini. Jadi makharijul huruf sebagaimana yang kita katakan tadi bahwa makharijul huruf kita terkait dengan di mana huruf itu berada. Jadi ada namanya makhraj 'am, makhraj khas. Makhraj 'am itu ada 5 makhraj huruf ya. Nanti khasnya itu terperinci. Yang jelas makhraj 'am secara umum hafalkan 5 ini. Al-jawf, al-halqu, al-lisan, al-syafatan, al-syafatain, al-khayshum. 5 kota. 5 kota saja, ada 5 kota. Secara umum ada 5 kota. Kota al-jawf, kota al-halq, kota al-lisan, kota al-syafatan, al-khayshum. Dan nanti masing-masing kota ini memiliki kamar. Memiliki kamar-kamar ya. Nanti yang paling padat penduduk padat kamar itu al-lisan. Al-lisan. Nanti insyaallah huruf-huruf yang ini yang harus kita benar-benar nih kita pelajari al-lisan ini ya. Huruf al-lisan nanti insyaallah secara terperinci kita akan bahas satu persatu ini. Insyaallah minggu depan lah kita akan pelajari bab makharijul huruf yang makhraj khas. Kita bahas dari al-jawf nanti. Ya, al-jawf itu artinya rongga yang membentang dari kerongkongan hingga mulut. Al-halqu tenggorokan, al-lisan lidah, asy-syafatain 2 bibir, al-khayshum rongga hidung. Itu secara umum ya. Tempat-tempat itu kita perhatikan. Enggak ada lagi selain itu tempat keluar huruf, enggak ada. Ya. Nanti di al-jawf berapa penghuninya? Di al-halqu ada berapa penghuninya? Bahkan dari sini nanti diambil beberapa nama daripada satu bacaan dalam Al-Quran. Misalkan izhar
Karena ketemu sama huruf halqi seperti izhar halqi. Karena bertemu sama huruf syafawi disebut izhar syafawi. Dari sini nanti diambilkan nama-nama itu ya. Khayshum wa gunnatun makhrajul khayshum gunnah, itu dari al khayshum. Oke, itu ada gambarnya nanti sebagai gambaran secara gambaran kita, kira-kira begitulah gambar yang ada dalam wajah kita atau di kepala kita ini sudah dijelaskan seluruh huruf-hurufnya. Dan memang harus kita akui bahwa bahasa Arab atau bahasa Al-Quran dipilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran, tentu Allah yang pilih. Karena setelah diteliti ternyata huruf-huruf yang keluar dari semua makhrajul huruf itu bahasa Arab. Ya. Yang paling luas, yang paling dalam bahasa Arab. Ya, dipilih Allah memang bahasa yang mulia. Bahkan lughatu ahli jannah, bahasa ahli surga, bahasa Arab. Maka para orientalis berusaha agar umat Islam tidak belajar bahasa Arab. Padahal bukan karena Arabnya loh ya, kan kita sama-sama manusia ya, tetapi memang dia dipilih sebagai bahasa Al-Quran. Itu nggak bisa kita pungkiri, kita sebagai umat Islam sebenarnya wajib kita belajar bahasa Arab. Wajib hukumnya belajar bahasa Arab, karena dengan itu kita bisa memahami Al-Quran, bisa memahami kitab yang kita imani gitu ya. Ahli bahasa Arab ini Ustaz. Harus belajar bahasa Arab ya. Sudah S1 ini bahasa Arab. Bahasa Arab. Dan sekarang mudah baik secara gramatikal, secara apa tuh ini metode nahwu pun sorof ataupun cara muhadasah. Karena dulu belajar nahwu dari nahwul wadih, terus jurmiyah atau alfiyah sampai habis. Jurmiyah juga sampai habis di Ponorogo. Nahwul wadih itu ya, yang dasar nahwul wadih belajar itu. Nahwu. Sorof juga ada tuh, tasrif tipis pokoknya gampang. Apa tuh ada 6 bab. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu. Jadi Masya Allah ulama ya sejauh itu dia. Kalau kita talaki langsung nggak diteorikan seperti ini, bisa jadi kita akan kesulitan karena kita bukan orang Arab dan bukan lidah Arab kita. Makanya luar biasa para ulama itu berpikir sejauh itu. Nanti akan Islam tersebar ke seluruh dunia. Sementara berbeda-beda bahasa ya. Kadang-kadang yang nggak ada di bahasa Indonesia nggak ada di Arab. Ada di Arab. Misalkan kita nggak punya A, yang ada A kita nggak ada A, makanya huruf Ain kadang-kadang ditandai dengan koma sebelum huruf A itu. A, Kho nggak punya juga, K sama H kita gambarkan kan, khotib K sama H kan gitu. Termasuk H sama H beda, kalau di kita sama H kan, Bapak Haji gitu kan. Padahal bahasa Arabnya haji yang benar, pakai H itu. Bapak Haji, Pak Haji, jadi Aji. Nah, itu dia luar biasa, Masya Allah. Kan berarti Imam Jazari meneliti betul ini sampai bisa memastikan di sini tempat keluarnya gitu. Begini cara mengucapinya, nanti di sifatul huruf kita belajar bagaimana mengucapkannya. Kalau ini kan di mana tempatnya. Kalau sifatul huruf bagaimana mengucapkan huruf itu. Sifat. Makanya makharijal hurufi was sifati liyalfizu bi afsahil lughati. Insyaallah nanti akan anak kirimkan. Dan sekarang anak kirimkan langsung matan Jazari secara lengkap ya. Malah ini satu. Ya udah hafal belum ya Bung Roji? Enggak kirimin. Dihafal nanti kalau sudah nanti bab mukadimah nanti aja. Hafal aja bab sifat dulu. Nanti bab mukadimah gampang. Nanti setelah bab sifat baru ke mukadimah. Dulu pernah di kelas
Di mana? Pernah hafal di pondok dia Ustaz. Pernah pas mana pernah nyetor. Oh gitu. Ya, nyetor penghapus dan lolos. Ya Rabbin sami'in. Nyetor penghapus 2 lolos. Nah, nanti kita ketika setelah selesai membahas bab sifat, baru kita akan bahas baru kita bahas bab muqaddimah nanti, bab tajwid, bab yang lain. Bab muqaddimah terus bab tajwid, baru ke bab yang lain. Tapi kita kuasai dulu ini makharijul huruf dan sifat sebagai syarat untuk menyetorkan Al-Quran ya. Jadi sekarang nggak apa-apa, setorkan aja dulu Al-Quran, nanti sambil nyambung jalan, Sambil perbaiki. sambil perbaiki ya. Nah, insya Allah cepat kok, insya Allah nanti minggu depan kita langsung masuk bab sifat, karena kita cuma bahas tentang di mana huruf itu ya. Terus kita bahas bab sifat, langsung setoran huruf. Nanti anak ini setoran nanti di tanda tangan per huruf, nanti bisa setoran 3 huruf. Kalau misalkan antum mudah menyebutkan hurufnya, bisa per hari atau per minggu atau setoran 10 huruf, berarti kan cuma 2 minggu, 10 huruf tambah 10 huruf, 20 huruf tambah 9 huruf, 29 huruf. Nah, nanti anak simak sampai jadi antum nanti misalnya bisa bertanggungjawabkan, saya sama Ustaz Ubay begini bilang sodnya, terserah antum dapat sod dari siapa lagi nggak, terserah. Misalkan antum pernah belajar huruf sod begini dari guru saya ini, ya, itu dari kekayaan tersendiri, berarti antum punya 2 sanad. Yang anak terima dari Syekh Jeffrey, dari Syekh Hanafa begini sodnya, tetapi anak punya 5. Jadi Syekh Jeffrey langsung memberikan 5 sanad Quran dari 5 gurunya dan diajarkan termasuk huruf so yang kebalik so yang rapat pangkalnya, awalnya tertutup. Lalu dia ada sifat sofir itu mustaqim minhu, sejajar dengan gigi di bawah. So ya. So biasa ya. So ihdinas ya. Syekh Jabri sama Syekh Nova siapa yang duluan Ustaz? Syekh Hanafa. Syekh Nova dulu, baru Syekh Syekh Jabri yang pernah menjabat karena Syekh Hanafa. Cuman beliau juga pernah mendatangkan syekh dari syekh yang di yang ada di gambar itu. Dia datangkan ke Sukabumi dan Alif Community namanya. Beliau punya anak juga bikin Alif Community, cuman nggak aktif karena memang nggak ada dasar. Masuk beberapa santri Baitul Quran sini kita masukkan ke Alif Community, cuman memang dia itu masuk di Alif Community Andra ini masuk. Cuman dia masuk murid yang di Bogor kita masukin kan. Cuman ketika disuruh beli buku sama saya gitu, biasanya kalau ada chef di sini, ayo siapa yang mau ikut, dari Alif Community disebar gitu. Nanti langsung dia. Jadi pertama dia bimbing dulu Alif Community. Nanti dari Alif Community itu dia untuk sebagai perantara dia ketika ada chef datang langsung ambil sanad di situ. Termasuk sekarang ini sekarang antum belajar di sini, antum insya Allah antum misalkan pergi kemana gitu, ada syekh yang datang dari mana gitu, antum bisa langsung setoran. Jadi antum nggak, misalkan ada syekh terbatas waktunya ke Cicang misalkan itu kan, cuma waktu sehari dia, langsung antum ke situ, saya udah hafal jajari syekh, saya mau setoran gitu. Asal saya nyimak, dapat sana dan tinggi sanadnya. Hanya nanti. Nah enggak, ini biasanya enggak, nanti kan ada, kalau ini kan untuk wiroyah. Kalau untuk dapat sanad matan, biasanya aku setor aja sama dia, enggak nanti hafil sama al-matan Jazari, hafil itu misalkan. Ketika kita setoran, berarti kita sudah pernah setoran sama dia, nanti dia benerin sama dia. Ini bacanya begini, misalkan يقول راجع في رب سامع محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه
Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma' muhibbihi wa ba'du inna hadhihi muqaddimah. La, saya muqaddimah. Muqaddamah, berarti dia dapat sanadnya muqaddamah. Ikuti dia. Berarti itu dua sanad, ada yang muqaddimah, ada yang muqaddamah. Muqaddimah benar, muqaddamah benar. Terus misalkan pas babu nih, pas babu makharijul huruf, misalkan aku baca makharijul huruf 17 'ala alladhi yaftaruhu man ikhtabar fa aliful jawfi la jawfi alifun wa ukhtaha, itu dua syaratnya. Makanya kan di sini ada nomor 4 itu. Jadi ada fa aliful jawfi, ada lil jawfi alifun. Ada lil jawfi alifun wa ukhtaha wahid. Nah, itu memang ada dua. Nanti sama. Nanti antum bisa kaya. Nanti ketika punya murid ada dua saja ini. Boleh antum lil jawfi alifun, boleh fa aliful jawfi. Ada dua dan dua-duanya benar. Karena ada dua. Nah, ini penting sekali ya. Mudah-mudahan antum berdua menjadi cikal bakal di samping santri-santri baca Quran juga anak ya berusaha sekarang ini kita di kampung kita alhamdulillah ada Jazari dan anak punya sanadnya Jazari. Ini juga anak punya sanadnya 3 Jazari. Langsung diturunkan 3-3-nya sanad Jazari. Bahkan ini juga nanti bersanad bab fasahatul lisan khusus, ini juga bersanad. Kalau ini matan Jazari secara keseluruhan, kalau ini diambil 2 bab ke sini menjadi metode yang dibuat Syekh Jafri. Nanti kalau mau ini juga adanya. Tapi kalau udah ini udah bisa ngajar. Tapi alangkah baiknya hafal Jazari semuanya. 107 matan ditambah sama anaknya 2. Jadi 109 bait. Enggak gampang. Ini sudah 26 antum hafal. Kalau udah sampai sifat, nanti 26 matan tambah bab muqaddimah. Nanti bab-bab yang lain mudah, kecuali bab al-maqtu wal mausul sama bab dhad agak susah. Wadda bistiqalatin wa makhraji mayyiz min adh-dha'i wa kulluha taji. Jadi huruf nanti ada dhanin, ada dhanin. Jangan sampai disamakan tuh. Harus dibedakan antara dha dengan bo. Kalau huruf dha itu kan dia rokhawah sifatnya. Sementara dhad itu sifatnya apa? Rokhawah juga. Terus sifatnya dha mirip dengan dhad. Tapi dha itu kan makhrajnya beda dengan dhad. Apa? Wal hadzu lal hadzu. Al hadzu jangan ada hadzu nanti. Ada babot, nanti babot khusus itu babot. Dan antum, ana berani jamin kalau antum sebenarnya kalau antum sudah hafal Jazari dan tahu diroyahnya, bisa buat buku. Ya, buat buku tajwid terapan gitu. Kayak teman ini ana lihat, ana dulu ngajar ini ke anak. Ternyata ini diambil dari matan Jazari. Yang buat metode ini dari Jazari. Dan ini Syekh Jafri juga membuat satu metode An-Najmi namanya. Anak punya juga An-Najmi ini. Ini ada juga Al-Qi Al-Jazari Center, ini namanya metode An-Najmi namanya. Pratahsin, fasahatul lisan, matan Jazari. Nah, kalau ini kan ini yang pratahsinnya, yang ini yang tahsin. Tapi ini bukan matan Jazari, ini metode terapan namanya. Dia udah hafal Jazari, dia bikin buku ini. Dimudahkan. Jadi dia langsung hukum, nun, sukun dan tanwin gitu. Enggak memudahkan cara matan. Jadi dari dia langsung sanadnya ini. Makanya kan ada sekarang qiraati. Mungkin saja dia membuat metode qiraati, dia hafal Jazari juga. Gitu. Bahkan mungkin yang buat metode Iqra itu mungkin dia hafal Jazari. Hanya saja
dia hanya fokus ke bisa baca Quran, bisa bacanya aja, pendalamannya. Sebenarnya kalau orang lulus Iqra dan yang ngajar benar, udah sebenarnya. Karena ketika dia lulus Iqra tetapi cara mengucapkan hurufnya belum benar, butuh lagi pendalaman. Makanya karena tidak belajar. Nah, kalau nanti guru-guru semuanya tahu bab makhraj sama bab sifat, bisa diharapkan ketika mengajar QTA sudah langsung benar santrinya membaca QTA. Kemudian terkait juga dengan doa-doa, baca-baca surat pendek, itu juga harus sudah bertajwid anak-anak. Jangan dibiarkan terbiasa baca salah. Ya, maaf ya. Bukan untuk dijadikan sebuah omongan atau bukan dijadikan sebuah perdebatan, bukan, tapi sebagai introspeksi diri kita, ya, bahwa kadang-kadang anak mendengarkan di musola, dengarkannya anak-anak dibiarkan baca, mungkin karena kekurangan pengetahuan guru juga di musola. Ini kan saya pakai ini sini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu sama. Nah, jadi harus ketika memperdengarkan bacaan, untuk diperdengarkan ke orang lain, hindari lahan. Kalau antum untuk baca sendiri lah, mungkin ya hindari lahan juga, akan tapi mungkin untuk baca sendiri ya untuk konsumsi pribadi. Tapi kalau untuk diajarkan lagi, untuk menjaga kemudian Al-Quran harus menjaga jangan sampai kita terjadi lahan, terjadi kesalahan dalam membaca Al-Quran. Karena salah maka turun oke lah, oh udah ada yang benar gitu bacaannya, tetapi aku menjadi memperbanyak orang yang salah, memperbanyak orang yang salah. Kalau semua berpikiran seperti itu gimana? Sama kayak orang berpikiran fardu kifayah, udah ada yang menyolatkan, ada yang sudah. Kalau semua berpikir begitu, hanya kan ada yang menyolatkan, nggak ada yang ngajar nih. Misalkan, maka jangan meremehkan fardu kifayah juga, walaupun secara teori belajar tajwid itu hukumnya sunnah, tetapi secara praktek ketika membaca fardu ain, nggak ada yang khilaf juga. Membaca Quran harus dengan tajwid, gitu kan?